Halo, apa kabar saudara? Senang sekali saya Anelis Pramadani kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, terpercaya. Selama 60 menit ke depan, sejumlah informasi menarik telah disajikan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur di antaranya. Hasil olah TKP tim Lab 4 Polda Jatim, ledakan di rumah polisi Mojokerto dipicu petasan kembang api. Terpergok saat hendak mencuri motor, dua terduga pelaku di Jember dikejar warga, motor pelaku dibakar massa. Tim medis RSUD Dr. Sutomo Surabaya berhasil melakukan operasi pemisahan bayi kembar siam perempuan dempet panggul. Saudara, berdasarkan olah TKP dan penyelidikan, pemicu ledakan di rumah polisi Mojokerto adalah petasan kembang api. Meski demikian, belum diketahui pasti jumlah kembang api maupun bahan pembuatnya yang meledak hingga mengakibatkan dua korban tewas. Pemicu ledakan dahsyat di rumah Aibda Maryudi, anggota Babin Kamtibmas Polsek Delangu, Kabupaten Mojokerto, yang menewaskan seorang ibu dan anak balitanya di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, akhirnya terungkap. Berdasarkan keterangan yang disampaikan Kapolres Mojokerto serta tim Puslap 4 Polda Jatim, ledakan dipicu petasan kembang api atau biasa dikenal dengan mercon srengdor yang tersimpan di rumah Aibda Maryudi. Meski demikian, polisi belum menyebutkan jumlah kembang api maupun bahan pembuatannya yang menyebabkan ledakan dahsyat. Polisi menemukan 3 selongsong kembang api yang tersimpan di rumah Aibda Maryudi. Kemudian akibat dari peristiwa kemarin, kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwasanya terdapat 2 rumah yang mengalami rusak berat, yaitu milik Saudara M selaku pemilik rumah dan Saudara Kodi, rumah yang berada persis menempel di sebelahnya, mengalami rusak berat. Kemudian ada 2 rumah yang kemarin kami mitigasi mengalami rusak ringan, yaitu milik Saudara K dan Saudara M. Dan pada rumah yang mengalami rusak ringan kemarin kami sudah lakukan respon cepat untuk memperbaiki dengan memberikan santunan, dan kami memperbaiki genteng-genteng yang pecah atau yang melorot. Olah TKP yang kondisinya peruntukannya agak terlalu banyak sehingga kita harus butuh alat berat untuk membuka reruntuhan tersebut. Kita mendapatkan barang bukti yang sudah disampaikan Pak Kapolres tadi. Jadi di sana kita menemukan di sekitar kamar depan, kamarnya Saudara Moriati itu, kita swab di pintu masuknya itu. Di situ kita temukan positif mengandung oksidator dan klorat, di mana klorat itu merupakan bagian dari isian dari bahan peledak kembang api atau srengdor. Jadi kenapa itu sangat rentan, karena jenis klorat itu termasuk bahan peledak jenis low eksplosif, jadi dia akan sangat rentan sekali jika kontak dengan panas, gesekan, benturan, atau getaran. Sementara penyelidikan kasus ledakan yang menewaskan seorang ibu dan anak balitanya itu masih didalami Polda Jatim. Aibda Maryudi masih diperiksa intensif oleh Bid Propam Polda Jatim. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, diduga akibat korsleting listrik, sebuah ruko di Gresik ludes dilalap si jago merah. Pemilik ruko dan keluarganya yang sedang tidur pulas di dalam ruko berhasil menyelamatkan diri setelah dibangunkan tetangganya. Ruko yang terbakar ini berada di Desa Duduk Sampean, Kabupaten Gresik. Warga yang mengetahui peristiwa itu langsung berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun karena banyak barang yang mudah terbakar dalam ruko, serta kencangnya hembusan angin, kobaran api terus membesar. Saat kebakaran terjadi, pemilik ruko, Kosin, sedang tidur pulas di dalam ruko. Beruntung saat dibangunkan tetangga, Kosin dan keluarganya cepat tanggap hingga berhasil keluar menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api hingga 2 jam kemudian kebakaran bisa dipadamkan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran,
namun diduga akibat korsleting listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa itu, meski kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Muhammad Kodim melaporkan dari Gresik. Saudara, 2 hari menghilang usai pamit menjaring ikan, seorang pria di Situbondo ditemukan tewas di pinggiran pantai diduga akibat tersambar petir. Korban kemudian terjatuh ke sungai dan tubuhnya tersangkut jaring. Pantai Desa Duet, Kecamatan Panarukan, Situbondo mendadak ramai saat ditemukannya jenazah Tuprani, warga Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan. Diduga korban tewas akibat tersambar petir lalu tenggelam dalam keadaan tubuh tersangkut jaring miliknya sendiri. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh Jailani saat mencari kerang di TKP. Korban dilaporkan hilang sejak hari Sabtu lalu. Usai pamit ke keluarganya, hendak menjaring ikan di pinggiran laut. Anak ini mancing, kemudian waktu hujan ya tetap mancing, ditengarai, kemudian anak ini tidak pulang. Kemarin siang keluarganya membutuhkan kami untuk dibantu mencari keberadaan orang ini. Ternyata bersama-sama dicari, tadi pagi juga sudah dicari lagi bersama Basarnas. Kemudian ketemu dalam kondisi sudah meninggal dunia di pantai. Nah, dilihat dari mayat yang ketemu itu ditengarai bukan karena tenggelam, tapi karena tersambar petir. Isak tangis keluarga korban tampak mengiringi saat jenazah korban dievakuasi. Dibantu warga, tim SAR gabungan mengevakuasi tubuh korban hingga ke atas mobil ambulans. Untuk keperluan otopsi, jasadnya dibawa ke RSUD Situbondo guna memastikan kematian korban. Tommy Iskandar melaporkan dari Situbondo. Terpergok saat hendak mencuri motor, 2 terduga pelaku di Jember dikejar warga. Motor pelaku dibakar massa. Saudara, selengkapnya selesai jeda pariwara berikut ini.